bimu untuk selalu taat kepadanya, dan bahwasanya Al-Hanifiyah atau agama yang lurus yaitu kita beribadah kepada Allah itu harus dengan memurnikan ibadahnya hanya kepadanya. Hanya satu sesembahan yang harus kita sujudi dengan penuh keikhlasan yang setulusnya. Nah, sobat ruh ilahi, sekali lagi ingatlah Allah di setiap hembusan maupun tarikan nafasmu. Karena Allah selalu ada untukmu di setiap waktumu. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini, channel Ruh Ilahi, yang setia berbagi ilmu dasar tauhid, doa, serta amalan-amalan berfaedah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Apabila kita telah mengetahuinya bahwa Allah menciptakan kita itu hanya untuk beribadah kepadanya, mengapa sekarang ini, kehidupan kita malahan ikut ke dalam nafsunya setan? Apa itu? Mengejar duniawi, mengumpulkan sebanyak mungkin harta, benar tidak? Berarti, kita semua tidak memahami apa yang difirmankan Allah. Dan jika kita bisa menyadarinya, kita sudah jauh terseret dalam pengaruhnya setan, yang akan menyeret kita ke dalam neraka. Sadar gak? Untuk itu, hari ini saya hanya bisa untuk mengingatkan kembali, ya, agar kita semua tidak terlanjur terseret lebih dalam oleh pengaruh dan bujukan setan yang jelas-jelas menjadi makhluk terkutuk. Ketahuilah sobat, bahwa suatu ibadah itu tidaklah disebut ibadah yang benar kecuali jika disertai tauhid, mengesahkan Allah. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat, tidaklah disebut sholat yang benar kecuali jika disertai toharoh, wudhu. Ingatlah sobat ruh ilahi, apabila masih ada kesyirikan memasuki ibadah kita, walaupun sebiji sawi, maka rusaklah ibadah itu. Sebagaimana hadas yang membatalkan wudhu, jika memasuki toharoh atau bersuci, seperti mandi atau wudhu. Maka, hal terpenting bagi kita adalah harus benar-benar memahami perkara tersebut, yaitu masalah dasar dari ibadah yaitu dengan bersuci. Ketika bersuci, ingatlah hanya kepada Allah, niatkan dalam hati kita untuk bersuci karena Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Agar semua ibadah yang kita kerjakan tidaklah sia-sia dan tak berpahala. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita dan melindungi kita dari perangkapnya setan yang terkutuk, yaitu kesyirikan kepada Allah. Ingatlah pada firman Allah, sesungguhnya Allah, dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasya'u wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah sobat ruh ilahi, setelah mengetahui peringatan Allah tersebut, maka perlu saya tambahkan bahwa terdapat 4 kaedah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kaedah pertama, hendaknya kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebenarnya dan sepengetahuan mereka, para orang-orang kafir itu tahu dan mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Namun demikian, mereka itu selalu mengingkarinya, serta pengakuan mereka tersebut tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dalilnya itu ada di dalam firman Allah Ta'ala, surat Yunus ayat 31. Kul man yarzukukum minas samai wal ardi, amman yamlikus sam'a wal absara, wa man yukrijul hayya minal mayyiti wa yukrijul mayyita minal hayyi wa man yudabirul amro, fasayakulunallahu, fakul afalal tatakun. Katakanlah,
Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kaedah kedua, mereka orang-orang musyrik itu berkata, tidaklah kami berdoa dan beribadah kepada mereka orang-orang solih yang telah meninggal, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan memohonkan syafaat bagi kami. Mereka, orang-orang musyrik itu hanya beralasan bahwa tujuan doa dan ibadah mereka kepada orang-orang solih yang sudah meninggal bukan karena menganggap mereka sebagai Tuhan, namun semata-mata menjadikan mereka sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memintakan syafaat bagi mereka. Namun tetap saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum perbuatan itu sebagai bentuk ibadah kepada selain Allah. Dalil mereka, orang-orang musyrik itu berdoa kepada orang solih itu, termaktub dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surah Az-Zumar, ayat ketiga. Allah, lillahi dinul kholis huwal lazina takhozu min dunihi awliyakma, nakuduhum ila liyukoribuna ila lohi zulfa, innallaha yahkumu bainahum, fima ham fihi yahtalifun, innallaha la yahdi man huwa katsibun kafarun. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya, Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Dan selanjutnya Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yaumun la bayun fihi wala hulatun wala syafaatun wal kafiruna humus zolimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Dalil mereka bahwa tujuan mereka itu meminta syafaat. Allah Ta'ala Maha Tahu. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang sama sekali tidak dapat memberi mudarat dan manfaat bagi mereka. Ketahuilah Sobat Ruh Ilahi, bahwa syafaat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat manfiyah atau syafaat yang ditiadakan atau ditolak. Dan yang kedua, yaitu syafaat mutsbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan atau diterima. Syafaat manfiyah ini, syafaat yang diminta kepada selain Allah, dalam perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Artinya apa? Orang-orang musyrik itu selalu berdalih, mereka merasa tidak mampu, jika berdoa sendiri, maka kemudian mereka melakukan ritual, dengan berdoa mendatangi kuburan-kuburan orang sakti, mereka berharap syafaat. Hal inilah yang sangat dikhawatirkan akan bisa melenceng dari tatanan syariat, akhirnya berujung pada kekafiran yang menyekutukan Allah. Dari kejadian inilah kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 254 ini, untuk memperingatkan setiap makhluknya agar tidak terjerumus oleh bujukan setan. Peringatan Allah itu berlanjut pada surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la takhuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, manzal lazi yashfa'u indahu illa bi isnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wa singa kursiyuhus samawati wal ardo, wa la ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya, apa yang di langit dan di bumi.
Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jelas sekali di sini, Allah telah memperingatkan manusia di dalam ayat kursi ini. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, sobat ruh ilahi, syafaat yang ditetapkan atau diterima itu adalah syafaat yang diminta hanya kepada Allah. Orang yang memberi syafaat akan mendapat kemuliaan dengan syafaat tersebut, dan yang diberi syafaat merupakan orang yang ucapan dan perbuatannya diridhoi Allah setelah mendapatkan izin dari Allah. Kaedah ketiga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah untuk memberikan pencerahan dan peringatan kepada umat manusia yang berbeda-beda cara ibadah mereka. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi dan orang-orang solih, ada juga yang menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada pula yang menyembah matahari dan bulan. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk meluruskan dan mengajak mereka untuk kembali kepada ibadah yang lurus, seperti yang telah diperintahkan Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka semuanya, tanpa membeda-bedakan antara orang yang beribadah kepada batu dan pohon, dengan orang yang beribadah kepada nabi dan orang solih. Ini menunjukkan bahwa semua bentuk peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Wa isqalallahu ya Isabna Maryama anta qulta linasit tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala aqlamu ma fi nafsika innaka anta alamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kaedah keempat, bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih parah tingkat kesyirikannya daripada orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasulullah. Karena orang-orang yang hidup di zaman milenial ini lebih condong kepada harta benda duniawi. Mereka sudah tersilaukan oleh gemerlap dunia, mereka melupakan atau meremehkan peringatan Allah. Bersumpah demi kitab suci, namun mereka tetap saja melakukan korupsi. Berdalih untuk mensejahterakan rakyat, namun mereka tidak lagi mempedulikan akidah, sehingga terjadilah kesenjangan sosial yang memicu adanya kecemburuan sosial. Semakin banyak angkatan muda yang saat ini kebingungan untuk mencari kerja. Angka kriminalitas meningkat dengan terjadinya gap sosial yang memaksa mereka yang hidup di garis kemiskinan harus mempertahankan hidup mereka hanya untuk sekedar makan. Firman Allah memberi peringatan pula pada surah Al-Ankabut hal ini. Disebabkan kaum musyrikin di masa Rasulullah, mereka menyekutukan Allah pada kondisi lapang saja dan mengikhlaskan ibadah mereka ketika dalam keadaan genting. Tetapi di zaman sekarang ini, di era milenial ini, perbuatan syirik, musyrik mereka terus terjadi, baik itu ketika dalam kondisi lapang dan maupun genting. Hal inilah fenomena yang terjadi saat ini, mereka yang terbelit kebutuhan hidup, maupun yang telah berlebihan kecukupan harta bendanya, semuanya sering lalai, sering menyekutukan Allah dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan harta kekayaannya. Inilah yang membawa saya untuk menyampaikan kembali firman Allah yang memberikan peringatan kepada umat yang mulai salah dalam beribadah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Fa'iza rokibu fil fulki, dangawuloha,
mukhlisina lahudin, falama najahum ilal bari iza ham yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Dari ayat ini, sepertinya banyak dari kita yang pernah melakukannya nih. Kalau sekarang ini, ya, kebanyakan ketika kita sedang melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan mobil atau kereta. Pasti deh, ketika perjalanan, kita berdoa sangat khusyuk, memohon diselamatkan dalam perjalanan tersebut. Tetapi begitu kita sudah sampai tujuan, boro-boro deh, ngucap syukur pada Allah. Malah yang keinget toilet. Toiletnya mana? Toiletnya mana? Kan kebangetan sekali itu. Nah, Sobat Ruh Ilahi, maka dari itu, biasakan di setiap saat dan waktu untuk terus berucap syukur, karena kita telah dilindungi Allah. Alhamdulillah. Ya, ngucap seperti itu, apa beratnya sih? Nah, Sobat Ruh Ilahi, sekali lagi, ingatlah Allah di setiap hembusan maupun tarikan nafasmu. Karena Allah selalu ada untukmu di setiap waktumu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.